Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 yang hebat-hebat. Bagaimana keadaan pada pagi hari ini? Semuanya sehat ya. Mudah-mudahan anak-anak masih tetap berpuasa, tetap beribadah dengan khusyuk ya. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini BDR kita akan melanjutkan mata pelajaran IPS masih pada tema 9 buku 5I ya. Bapak pada pagi hari ini mengambil KD 3.1 tepatnya pada halaman 61 sampai 63, yaitu tentang kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia ya. Anak-anakku semuanya, kita ketahui bersama bahwa wilayah Indonesia, kalau kita tinjau dari segi atau letak geografisnya, Indonesia adalah terletak di antara dua samudera dan dua benua ya. Samudranya itu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kalau dilihat dari letak benuanya, yaitu di antara benua Asia dan benua Australia, sehingga menyebabkan wilayah Indonesia itu mempunyai dua musim, penghujan dan kemarau, dengan curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun ya, dan juga mengalami angin timur dan angin barat, sehingga wilayah Indonesia tetap basah walaupun dalam keadaan musim kemarau. Dengan demikian, wilayah Indonesia itu juga dipengaruhi oleh adanya banyak dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, dan lain sebagainya. Ini semuanya yang akan mengakibatkan, akan mempengaruhi kebiasaan penduduk atau masyarakat Indonesia di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu ada yang sebagai karyawan, pedagang, atau ada yang bergerak di bidang pertanian, dan lain sebagainya ya. Nah, di sini pada pagi hari ini kita bersama-sama akan mempelajari kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia pada umumnya ya. Kegiatan ekonomi yang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu digolongkan menjadi dua, yaitu kegiatan ekonomi agraris dan kegiatan ekonomi non-agraris. Kegiatan ekonomi agraris itu terdiri dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan ya. Bapak akan singgung sedikit-sedikit. Kalau pertanian adalah kegiatan menanam atau membudidayakan jenis tanaman pangan biasanya. Ada padi, jagung, ketela, kacang-kacangan, dan lain sebagainya untuk memenuhi kehidupan hidup sehari-hari ya. Kemudian kalau perkebunan adalah membudidayakan tanaman-tanaman keras yang diperjualbelikan secara antar negara dan lain sebagainya, misalnya karet, kelapa sawit, cengkeh, tebu, dan lain sebagainya. Kalau yang termasuk peternakan adalah membudidayakan hewan. Di sini ada peternakan besar dan peternakan kecil. Kalau peternakan besar itu yang dipelihara adalah hewan-hewan besar seperti sapi, kerbau. Sedangkan kalau peternakan hewan kecil yaitu misalnya ada kambing, kelinci, dan lain sebagainya. Ada juga yaitu peternakan unggas yang dipelihara adalah umumnya ayam, bebek, dan sebagainya. Kemudian kalau di bidang perikanan, masyarakat Indonesia itu membudidayakan adalah perikanan air tawar dan perikanan air laut. Kalau perikanan air tawar umumnya yang dipelihara ada ikan gurame, ikan mas, dan lain sebagainya, termasuk ikan hias ya. Kemudian kalau perikanan air laut yaitu banyak nelayan yang menangkap ikan-ikan di laut seperti ikan kerapu, udang, dan lain sebagainya. Itu adalah kegiatan ekonomi di bidang agraris ya. Kemudian kalau bidang ekonomi non-agraris, yaitu masyarakat Indonesia banyak yang bergerak di bidang perdagangan, perindustrian, pertambangan, dan bahkan ada yang bergerak di bidang layanan jasa ya. Kalau perdagangan yaitu kegiatan yang menyalurkan atau barang-barang dari produsen ke konsumen ya, yaitu ada perdagangan besar dan perdagangan kecil. Kalau perdagangan besar yaitu pedagang dari distributor ke pedagang-pedagang eceran, sedangkan kalau pedagang kecil adalah dari pedagang eceran ke konsumen ya.
Kalau perindustrian yaitu merupakan mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi, dari barang setengah jadi menjadi barang jadi, misalnya dari kapas menjadi benang, dari benang menjadi kain, dari kain menjadi pakaian dan lain sebagainya ya. Kalau pertambangan di sini adalah mengambil mineral yang berasal dari yang ada di dalam perut bumi, misalnya minyak, gas, emas dan lain sebagainya ya. Kemudian kalau jasa adalah usaha untuk melayani, memberikan pelayanan kepada masyarakat, misalnya jasa transportasi, dokter, potong rambut dan lain sebagainya. Ini semua dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari agar kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih sejahtera ya. Itu yang bisa Bapak sampaikan, dan anak-anak bisa membaca secara mandiri pada halaman 61 sampai halaman 63 ya. Untuk tugas pada pagi hari ini, anak-anak buka halaman 63 yang ayo lakukan. Anak-anak melengkapi kolom kegiatan ekonomi dan produk yang dihasilkan ya. Kegiatan ekonomi ini lihat saja di halaman 61 sampai 63. Bapak kasih contoh misalnya kegiatan ekonominya, misalnya pertanian, produk yang dihasilkan misalnya padi, karet, dan lain sebagainya. Terus contoh lagi misalnya kegiatan ekonomi di bidang perindustrian misalnya, produk yang dihasilkan misalnya tas, sepatu, dan lain sebagainya. Itu tugas anak-anak yang harus anak-anak lakukan dan kerjakan pada pagi hari ini. Tugasnya yaitu ayo lakukan pada halaman 63 ya. Mudah-mudahan anak-anak tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.